singkat Kita padat. akan bicara standar kekudusan. Ini selalu kan, selalu di ini loh. Selalu ada pertanyaan, bisa nggak kamu kudus? Nah itu loh, selalu ada pertanyaan itu, gitu loh. Bisa nggak kamu kudus? Gitu loh. Kebanyakan, kalau kamu tanya umumnya itu, kebanyakan jawabannya nggak bisa, katanya. Nggak bisa kudus. Nah oke, kalau umpamanya nggak kudus, nggak bisa hidup kudus, berarti itu kan nggak nurutin perintah Tuhan bukan ya? Nggak nurutin perintah Tuhan kan ya? Iya nih, Ya, saya Pak. kasih kamu ayat, saya kasih kamu ayat yang tadi saya lihat sih di 1 Petrus 1 ayat 15-16, tolong bacakan. 1 Petrus 1, tolong tampilin boleh. Hmm. Oke, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekarang coba perhatikan ya ayat 15 ya. Tetapi hendaklah kamu ya, menjadi kudus. Jadi siapa yang harus berusaha kudus? Kita, Pak. Hendak kita kan yang harus kudus, bukan Tuhan yang ngudusin, bukan. Ini suka salah kaprah. Dipikirnya segala-galanya Tuhan. Tapi kalau dia nggak bisa, dia juga bilang karena Tuhan nggak bisa kudusin dia. Gitu. Jadi sebenarnya manusia itu paling banyak akalnya, paling pinter ngelesnya gitu. Padahal di sini hendaklah kamu menjadi kudus, berarti kita yang harus berusaha kudus gitu loh. Nah pertanyaannya kenapa nggak bisa? Terus kemana kan jawabannya tuh selalu bilang nggak bisa karena kalau namanya kudus itu kan nggak lepas dari apa, nggak boleh berdosa atau melakukan satu lah. Sebenarnya yang paling itu tuh kalau kamu nggak melakukan perintah Tuhan itu kamu sebenarnya saya juga agak bingung ya. Kok bingung kok doa orang tuh kadang-kadang suka ngaku dia penuh Roh Kudus itu. Udah sering dengar tuh, suka ngaku penuh Roh Kudus. Gimana bisa penuh Roh Kudus ya? Sebab kalau kamu nggak mengikuti perintahnya Tuhan, nggak mungkin kamu penuh Roh Kudus itu. Jadi sebenarnya kalau kamu ngelihat ngelihat umpamanya hamba-hamba Tuhan yang bahasa roh atau apa ini belum tentu ya. Saya nggak bilang sama semua nggak benar ya, tapi belum tentu itu benar gitu loh. Karena bagaimana juga Tuhan perintahkan gini loh, kamu harus kudus. Jadi kamu harus kudus dulu, baru kamu bisa itu Pak. Itu kan kudus itu perintahnya Tuhan gitu loh. Salah satu gitu loh. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu kan sebenarnya kamu ya ikutin perintahku, pasti kamu minta apa aja pasti dikasih gitu loh. Kalau kalimatnya kayak kurang lebih, kalau kamu baca di banyak ya contoh di eh, Ulangan 7, 12, 13 mamanya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 itu. Di situ dijelasin bahwa kamu harus dengan perintah Tuhan gitu loh. Ya, coba deh buka Ulangan 7, 12, 13. Ya, dan akan terjadi 12 ya, 12 dulu 12. Ya,
dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia gitu. Jadi kalau kita setia maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan siapa? Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyak, anak lembu, sapimu, dan anak kambing domba di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Coba perhatikan, ini gara-gara apa? Karena kamu mendengarkan peraturan. Oke, ini harus itu dulu pertama gitu ya. Yang namanya kudus, kita ngelihat lagi ya. Kudus itu ada dua, kudus secara daging, tubuh kudus ya. Terus kudus pikiran, jiwa ya. Yaitu dua itu memang harus harus sebenarnya dua-duanya kembali lagi tetap harus ikutin aturan-aturan dan perintah-perintahnya Tuhan gitu loh. Kalau kita nggak bisa melakukan itu, mungkin kamu boleh bilang kamu kudus, tetapi kamu tidak termasuk orang yang takut sama Tuhan gitu loh. Kalau kamu kudus, tapi kamu nggak pernah takut sama Tuhan gitu loh. Karena tanpa tanpa disadari pun kamu berpikir em, Tuhan seenak kita gitu loh. Itu yang terjadi di Kristenan sekarang. Kekristenan sekarang itu yang membuat karakter orang itu jadi nggak benar karena ngegampangin firman, ngegampangin Tuhan gitu loh. Jadi apalagi sekarang kita ngelihat mereka sudah sama firman aja sudah nggak dianggap itu loh. Nggak ada apa, nggak ada hormatnya gitu sama firmannya sekalian. Nah, padahal firman itu kan peraturan-peraturan dari Tuhan kan gitu loh. Atau perintah-perintah yang Tuhan berikan gitu loh. Bagi kita, bagi umatnya lah terutama gitu ya. Nah, saudara kalau kalau perhatikan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih, ya. Coba Imamat 11 ayat 44 dan 45. Coba tampilin dong. Imamat 11 ayat 44 dan 45. Coba 11 ayat 44. Oke, perhatikan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka ya, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah jadi di sini lebih jelas. Kamu harus menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang meriap dan merayap di bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ya, jangan salah ini ya. Dia menuntun kamu keluar dari Mesir, kamu jangan berpikir ini hanya untuk orang Yahudi ya. Kalau sekarang konteksnya itu kamu itu udah dipilih dan diselamatkan Tuhan, oke? Mengerti maksudnya? Ini loh. Nah, di Mesir itu kan mereka keluar dari Mesir itu kan sebenarnya mereka diselamatkan gitu loh. Nah, kamu diselamatkan oleh Yesus gitu dalam hal ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini haruslah kamu menguduskan dirimu. Ini dua sih sebenarnya, termasuk tubuh dan jiwa. Haruslah kamu kudus. Dan memang kenapa
Rupanya, rupanya di sini kan setiap binatang yang merayap dan berkeriapan dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sehingga kamu menjadi najis karenanya. Coba geser dong ke ayat 10. Apa sih yang dimaksud keriapan ini gitu loh. Geser ke ayat 10. Geser ke ayat 10. Oke, oke, oke. Nih, perhatikan ya. Tetapi segala yang tidak bersirip, ini ikan nih, atau tidak bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai. Dari segala yang berkeriapan, tadi apa binatang keriapan kan? Ya, berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk yang hidup yang ada di dalam air, semuanya kejijikan bagimu. Kamu tahu nggak apa itu? Yang berkeriapan di air. Yang enak-enak, ikan yang nggak bersisik, enak-enak kan? Gitu loh. Terus yang berkeriapan lagi apa? Udang. Yang berkeriapan lagi apa? Kerang. Yang berkeriapan lagi apa? Hah? Kepiting. Enak-enak semua kan? Tapi Tuhan bilang jijik kalau kamu makan, katanya ya, kalau kamu makan, kamu akan kejijikan ini kalau saudara buka ya, nanti kamu buka di Konkordan ya, buka di Bible Hub, kamu buka, berkeliaran itu artinya tau nggak apa? Selain kotor, jorok, itu juga termasuk jijik karena berhala itu loh. Karena berhala. Nih sekarang ya, gini loh. Jadi tadi ini kan Imamat 11 ini kan ayat 44. Jadi kalau kamu baca di Imamat 11 ya dari awal ya kamu baca ya, ya itu sebenarnya arti ayat ke 44, arti ayat ke 44 itu kan ini kan 1 sampai 47 kan. Nah ayat 44 itu coba tarik ke ayat 44, turun ke ayat 44. Terus turun ke ayat 44. Nah, ini perhatikan. Jadi, kira-kira kamu sanggup nggak? Kira-kira kamu sanggup nggak? Sebab akulah Tuhan Alamu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Berarti kan kamu yang nggak boleh makan kan? Kan dari 1 sampai 11 sampai 14. Kamu jangan bilang saya ekstrim ya. Gue sih, saya sih nggak seperti itu ya. Jadi yang enggak ini kan namanya Alkitab. Ini kan perintahnya Tuhan. Kan katanya harus ngikutin perintah gitu loh. Tapi kan bisa nggak kira-kira yang ini aja dulu deh satu, ya kan? Betapa sulitnya yang kayak gitu-gitu, ya kan? Kamu tahu nggak kejijikan itu apa artinya, tahu nggak? Kejijikan tadi di ayat 10 itu, coba ya. Itu bisa merupakan sesuatu yang sangat berhala gitu loh. Sampai digolongkan kalau orang yang kayak gitu tuh termasuk menyembah berhala gitu loh. Tuh, ya. Kamu jangan tersinggung ya. Gue ini kan ngomong sesuai dengan ininya. Oke. Contoh nih ya. Kalau kamu mau tersinggung, kamu mau marah, marahin Alkitab, jangan marahin saya ya. Oke. Marahin Alkitabnya, jangan marahin saya. Coba buka dong Yesaya 66 ayat 17 coba. Yesaya 66 ayat 17. Nah, coba mereka yang menguduskan, ini 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya. Taman-taman dewa ini kan berhala nih, ya. Di tengah-tengahnya yang memakan daging babi
dan binatang jijik serta tikus ini loh binatang jijik itu kejijikan gitu kan serta tikus mereka semuanya akan lenyap sekaligus demikianlah firman Tuhan. Jadi berat kan? Nah, perhatikan. Jadi gini. Jadi Imamat 44 jadilah kudus. Haruslah kamu menjadi kudus. Kita yang harus kudus. Tapi aturannya, perintahnya kamu jangan makan yang dilarang gitu loh. Contoh binatang yang harus sehat dagingnya. Ternyata nih hasil penelitian ya, silakan kamu catat. Nanti kamu catat ya. Nah, ternyata hasil penelitian menunjukkan kalau kita makan apa yang dilarang sama Alkitab, itu kita akan membuat radikal bebas kita itu bertumbuh subur di tubuh Anda. Radikal bebas inilah yang membuat Anda punya penyakit. Radikal bebas inilah yang membuat otak kamu tak cepat tua, cepat lupa. Harusnya kalau kamu nggak makan-makan yang dilarang sama Alkitab, otak kamu pasti jauh lebih pintar gitu loh. Jauh lebih pintar gitu loh. Itu nggak nggak ini loh, ya kan? Makanya kadang-kadang eh, makanan biasa aja ngandung radikal bebasnya luar biasa gitu loh. Aduh, sorry. Jadi makanan biasa aja ngandung radikal bebasnya luar biasa gitu loh. Ya, ya, jadi kadang-kadang ya harus ada makanan yang harusnya makan makanan yang sehat gitu loh. Iya kan? Nah, ini kan baru tubuh nih, baru tubuh. Oke. Oh, kira-kira bisa nggak ya menjadi kudus? Kira-kira, saya nggak bilang harus ya. Kira-kira aja. Nanti kita bahas lagi lebih jauh gitu ya. Gimana solusinya gitu. Oke. Nah, kemudian yang harus kudus itu pikiran. Pikiran tuh harus kudus. Nah, pikiran itu kan paling sulit untuk jadi kudus. Karena kenapa? Karena pikiran itu berkolaborasi dengan tubuh. Jadi mereka tuh saling berkaitan. Ya, pikiran itu kan tergantung lah. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Nah, saya kasih contoh ya. Kamu kalau lapar bisa belajar nggak? Nggak bisa, Pak. Saya makan terus. Iya, otaknya kan nggak nyambung gitu. Umpamanya itu kan keganggu pikiran. Makanya ya udah kita mau belajar benar ya kita harus makan yang cukup, yang ini. Tapi gini juga kan, ini loh. Mau jadi pintar, iya kan? Kan tubuh kamu masih sehat. Tubuh lu nggak sehat coba sebentar-sebentar ngantuk, sebentar-sebentar sakit kepala, sebentar-bentar mau tidur, sebentar-sebentar mau ini ya kecapean gitu. Padahal itu kelebihan radikal bebas di dalam tubuh Anda itu. Karena dari mana sumbernya? Sumber itu dari makanan maupun pikiran. Nah, pikiran ini gimana caranya harus kudus? Nah, ini yang harus kamu rajin baca firman, rajin berdoa, rajin umpamanya rajin berdoa, terus rajin memuji menyembah Tuhan, rajin baca firman. Jadi kepikiran kita itu akan lebih terarah gitu loh ya. Nah, konsep konsep kamu baca supaya kamu punya memori kuat itu juga ada. Eh, kalau mau kamu baca nih, misalnya sekarang saya tanya ya, saya tanya ya.
Ini kamu anggap opa yang ngajarin kamu ya dari pengalaman, oke? Kamu anggap opa yang Oke, ngajarin kamu Pak. dari pengalaman, oke? Iya. Siap. Siap. Ya, opa yang lagi ngajarin kamu karena adanya pengalaman gitu loh. Kamu kan perhatiin ya, kok saya bisa sih gampang sekali loh nyebut ayat, hafal ayat dan macam-macam. Itu kan memori saya itu kuat sekali. Kalau memori saya nggak kuat, saya mana bisa? Nggak mungkin kan? Benar, Pak. Gitu loh. Nah, ternyata pinternya orang, pinternya orang itu, ya, pinternya orang itu tergantung memorinya, ya kan? Kamu boleh nih sekarang nih ya, umpamanya kamu ambil AI atau ambil mata kuliah apa itu, sekarang saya tanya. Kalau kamu punya memori kuat, mau coding, mau apapun sebenarnya di dalam AI itu buat kamu itu gampang sekali kok. Gampang sekali. Tapi kalau memori kamu nggak kuat, kamu jangan harap kamu bisa jadi pencipta, nggak mungkin. Oke? Nggak mungkin kamu bisa menjadi pencipta kalau kamu nggak punya memori yang kuat. Kalau kamu mau punya memori kuat, ya kamu harus kuatkan itu. Banyak sih caranya yang bisa kita pakai untuk bagaimana membentuk memori kita itu menjadi kuat, ya kan? Saya tadi kan saya bilang sebagai contoh nih gini, kamu sering baca firman Tuhan kan? Saya yakin loh kamu sering baca. Apalagi kamu ikut BCC, saya yakin kamu baca. Oke, sekarang coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, kamu baca, terus kamu pernah nggak hafal ayat itu? Hitung tangan mungkin, Pak. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak Kenapa, kenapa? Pak? Karena kamu baca satu, kamu nggak pernah mengerti. Itu satu. Sebenarnya gini ya, setiap mata kuliah, apapun pelajaran yang kamu pelajari di kampus kamu, kalau kamu ngerti, kamu nggak perlu ngulang. Jadi nggak perlu kamu ngebut bacanya ya supaya kamu, atau kamu belajarnya ngebut gitu loh. Wah, cepet-cepet selesaiin dulu, nggak perlu kayak gitu. Pelan, tapi kalau kamu mengerti itu jauh lebih efektif daripada kamu cepat tapi kamu nggak mengerti gitu. Karena yang ada tuh halilupa bukan haleluya gitu. Oke. Nah, yang pasti gini. Coba sekarang ya praktekin. Tapi udah itu praktekin lagi di mata kuliah kamu ya. Ini saya ngomong nih, Oke, ya. Pak. Tolong dicatat, kamu praktekin, kamu baca yang saya ajarkan sekarang kamu praktekin, nanti kamu praktekin juga di firman dan praktekin juga di setiap mata kuliah Anda di kampus Anda, oke? Nah, pertama sekarang kayak gini, kamu sering baca, coba kamu ajak teman-teman kamu diskusi. Oke. Coba ya, kita lihat ya. Ini diajarin firman loh ya. Coba ulangan 6 ayat 7. Tampilnya coba ulangan 6 juga. Perhatikan ya, ulangan 6 ayat 7. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, arti hafal kan? Ya kan? Kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apa yang dimaksud dengan membicarakannya? Bicarakan Mendiskusikan firman. kan? Bukan topik yang kamu baca. Ini kamu dikasih tugas dibaca dari BCC umpamanya. Baca. Udah tuh yang kamu baca ayat itu bisa nggak kamu sama teman kamu dua atau tiga orang kamu diskusikan apa maksud ayat ini gitu loh. Oke, kalau kamu lakukan itu
Pasti pengertian itu ada di kamu dan kamu otak kamu juga memori kamu jadi kuat. Membicarakannya apabila kamu duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila ya mana tadi kok di habis ini itu apabila engkau dalam perjalanan, artinya gini loh, ya. Kamu baca, habis baca, coba kamu diskusikan dengan teman kamu gitu loh. Diskusikan dengan dia. Harusnya kamu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan nah sekarang saya tanya ya sekarang. Kalau kamu baca satu ayat, umpamanya nih ya, kamu baca satu ayat. Terus kamu diskusikan, berarti ya artinya kan itu menanam pengertian itu di dalam otak kamu bukan? Menguatkan kamu kan? Iya, benar, Pak. Ya, ya sama juga sekarang mata kuliah, umpamanya nih ya, kamu dapat mata kuliah gitu, Mbak ya. Di dalam kelas kamu dapat mata kuliah apa umpamanya ya. Kamu belajar sih, pas kamu belajar sama sama di kelas, terus kamu bawa kembali, terus kamu ada temen diskusi gitu loh. Ajak ke kafe, kayak ajak ke ini, kamu diskusi. Gue yakin otak kamu, memori kamu pasti jadi kuat. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, ini dia yang penting buat kita. Kalau kamu mau jadi kudus, jadi ya tubuh kamu kudus, pikiran juga harus kudus. Jangan hanya apa? Saya nggak suruh kamu jadi fanatik ya. Jadi fanatik. Yang saya maksud adalah bisa nggak kamu jaga ini menjadi kudus di dalam kehidupan kamu. Ya, Farel. Ya, Pak. Bener, Pak. Farel tambah cantik nih. Puji Tuhan. Makasih. Saya bisa aja. Aduh, ya. Memang benar ya. Coba deh tanya yang lain benar nggak gitu. Oke, Setuju. Ya, kamu jangan guys. pikir mataku udah opa-opa nggak ngeliat lo, gue perhatiin lo. Makasih ya, Pak. Cariin jodoh, Pak. Oh, BC butuh cepat. orang BU kamu BC ya. Betul. Oke, eh, yang jelas begitu. Jadi gini, itu yang disebut takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Kekudusan kita ngikutin perintah itu, kita takut sama Tuhan. Jadi ada juga yang kudus, tetapi tidak tergolong pada takut sama Tuhan dan tidak takut dengan Tuhannya sendiri gitu. Nah, ngerti sih? Kok jadi bingung sih ya? Oke. Kamu tuh bisa kudus nggak sih? Ayo, bisa. Sekarang ya, ini ya, kita buktiin ya, kita buktiin. Gimana yang ngomongnya? Oke, kita buktiin. Kamu bisa kudus apa enggak? Sebenarnya di otak kamu itu orang baik semua loh. Di hati nurani kamu tuh kamu baik. Bener nggak? Kamu mau kan melakukan yang baik. Tapi kadang-kadang keluar yang jahat kan. Namun, ya, kamu gini ya. Sebenarnya gini kan, kalau kita kamu ngelihat kehidupan kamu ya, kamu tuh termasuk bagus. Kenapa saya bilang begitu? Kamu tidak pernah membunuh, mungkin nyakitin orang ada dikit-dikit, orang tersinggung gitu loh. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kan gitu. Tapi kan bukan niat kamu untuk melakukan itu. Ada juga yang punya niat itu tanggung sendiri deh ya. Tapi yang gue ngomong ini kan ada sisi baiknya gitu loh umpamanya. Kamu tidak nipu orang, tidak bohong. Mungkin ada juga yang nipu. Umpamanya. Tapi ya bagaimanapun kamu sudah melakukan eh, jenis apa orang bilang ya, jenis daripada
Jenis pada kesusilaan. Jenis kesusilaan secara umum udah ada pada diri kamu gitu loh. Iya kan? Udah ada pada diri kamu. Jadi sebenarnya kalau kamu ditanya, kamu tuh bisa kudus, enggak bisa. Tiga masalahnya sekarang tekad kamu mau nggak lakukan itu gitu loh. Kalau nggak lakukan ya nggak apa-apa, kamu tetap bisa kudus, tapi kamu termasuk orang yang tidak takut sama Tuhan, tidak dekat sama Tuhan gitu loh. Jadi bisa nggak? Aku udah bisa, ya kan? Kamu selalu berbuat baik, ya ngasih traktir teman umpamanya, ya kan? Umpamanya beliin apa, berbuat baik kepada orang. Ya, dasar-dasar kesusilaannya itu, kesusilaan manusia itu sudah ada kamu. Karena di hukum Tuhan itu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu kan gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu gitu. Jadi sebagian besar Anda sudah lakukan. Nah, cuman karena gini kan, nah, karena nggak takut sama Tuhan, memang berusaha untuk kudus. Makanya doa kamu tuh kayak kapal selam. Doanya tuh kayak kapal selam gimana nanti doa hilang. Kadang-kadang dijawab senang, nggak dijawab kesel gitu. Gitu. itu itu yang itu ya tetap sih ada niat mau kan gini ya kalau kamu baca Matius 26 ayat 41 coba dong Matius 26 ayat 41. Matius 26 41 41 41 ya apa katanya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang nurut. Jadi roh itu hati nurani kamu. Itu penurut. Baik-baik kan, selalu yang mau baik, selalu melakukan baik kan. Tetapi daging lah lemah. Daging itu coba buka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Coba buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan daging, kecemaran daging, hawa nafsu daging, itu kepikiran ya, ke ini daging keinginan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, itu loh jiwa loh, pikiran. Pikiran kan sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Itu pikiran kan? Tapi di atas ditulisnya perbuatan daging, betul? Nah, Betul. berarti jiwa pikiran kamu dengan keinginan daging itu berkolaborasi, ngerti nggak? Ya, contoh-contoh. Kalau makan duren, waktu kamu makan duren itu masih di mulut kamu, rasanya enak kan? Ya, Iya. rasanya enak. Oh, yang senang ya, yang senang. Kok nggak ngomong yang nggak senang ya? Gue ngomong yang senang. Di mulut kamu kan rasanya enak gitu kan? Tapi setelah kamu makan, kamu kunyah-kunyah, terus kamu telan. Enaknya masih ada nggak? Dikit. Terus nanti udah 30 menit udah Nah, hilang. udah masuk dalam perut kan? Udah nggak enak. Iya. Oke. Nah, sekarang coba. Seminggu kemudian, kamu mau ngulang makan. Oke? Kamu ngulang makan kan? Kamu cari lagi duren. Yang bikin kamu mau ngulang makan itu apa? Keinginan daging.
Daging kan tadi habis makan-makan makan telan hilang. Jadi Pikiran. apa yang membuat kamu bisa mengulang lagi Pikiran. makan? Anda memikirkan. Pikiran Karena makanya nginget-nginget, daging Pak. sama pikiran. Memikirkan rasa yang enak. Daging sama pikiran itu berkolaborasi yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya gitu loh. Jadi hati-hati. Kudus di dalam ini, ya kan, di dalam hal ini adalah kamu harus tetap bisa takut akan perintah Tuhan, nurutin perintah Tuhan. Apa yang Tuhan larang ya jangan makan. Ya kamu tunggu 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 ya. Gue nggak bilang dosa ya. Mau makan makan aja terus nggak apa-apa kok. Gue nggak bilang dosa nih. Cuma ujung-ujungnya masuk katanya akan dimusnahkan itu. Kalau menurut Yesaya 66 ayat 17 dosa sih nggak terserah kamu lah. Nah, jadi ingat ya, pengaruhnya tuh luar biasa. Makanya sampai detik ini makanan yang sehat seperti gini ya, telur, umpamanya ikan, ikan yang bersisik ya, terus roti gandum, oke. Itu kan lesetinnya kuat, lesetinnya tuh kuat sekali gitu. Lesetinnya kuat, itu menghasilkan di dalam tubuh kita menghasilkan kolin. Kolin itu membuat Anda sehat, juga membuat otak kamu jadi apa kemampuan daya ingat kamu juga lebih kuat. Telur itu sama ikan, sama roti gandum, sama minyak zaitun ya, itu lesetinnya kuat sekali itu. Kalau memang itu kamu makan rutin, sebenarnya itu bagus buat otak kamu, buat memori kamu. Gitu. Halo, ini Opa nih, ini bukan lagi nasihatin, saudara. Maksudnya saya ngomong kayak gini tuh, saya neliti loh, saya dari mana tahu bahasa itu, lesetina, lekolina, umpamanya, gitu loh. Lesitina, kolina, umpamanya. Dari mana saya tahu? Molprin friend, umpamanya. Dari minyak zaitun. Itu lemak terikat atau lemak jenuh. Itu lemak jenuh itu bisa mengikat ini apa uh, itu radikal bebas itu. Sebenarnya gitu. Jadi bukan berarti makanan nggak Tuhan itu menginginkan Anda itu dari Alkitab yang kamu kalau ngikutin perintah dia, Tuhan tuh mau kamu itu pinter-pinter, otak kamu jadi luar biasa, memori kamu jadi kuat. Sebenarnya Tuhan tuh menghendaki seperti itu. Makanya dibilang Tuhan itu baik, sangat baik gitu loh. Ya kan? Cuman yang kurang baik siapanya manusianya kan, yang nggak mau nuruti apa yang Tuhan perintahkan gitu loh. Iya kan? Nah, nggak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Kamu boleh praktekin, kamu buktiin, nanti kita ketemu berapa tahun lagi, kamu lihat aja kemampuan kamu lain. Gitu. Oke, kemampuan kamu tuh akan lain sekali gitu loh. Terutama tadi ya, kalau baca, umpamanya baca Alkitab, gitu loh. Umpamanya ya, baca Alkitab. Kamu dikasih nih dari BCC, dari gereja dikasih, umpamanya. Baca ayat, ini nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak malah pusing. Kalau ngelatih otak itu nggak perlu sekaligus. Kamu baca banyak, itu hasilnya juga nol. Lebih baik kamu baca satu dua ayat, kamu diskusikan sama teman kamu ada. Nah, demikian juga setiap mata kuliah yang kamu dapat, hari itu kamu dapat, hari bagian itulah yang kamu diskusikan sama teman kamu. Nah, terhadap mata kuliah itu nanti waktu kamu mau testing atau mau ujian, kamu nggak perlu belajar. Nggak perlu mati-mati harus belajar lagi gitu loh. Nah ini Alkitab yang ngajarin kita cara belajar tadi kan yang ulangan 6 ayat 7 tadi loh.
Harus kamu baca berulang-ulang. Kamu harus diskusikan atau bicarakan dengan keluarga kamu. Nah, kamu kalau di kampus ya bicara dengan teman kamu, dengan mata kuliah yang ada itu. Coba yang latih ya, habis latih nanti kasih tahu saya ya berapa tahun lagi ya. Gue juga Siap, jangan mau Kak. jadi ini input gitu, ya. Tiin kenyataan ini. Jadi, mana yang dimaksud dengan standar kudus, ya kan? Nah, standar kudus, kalau kamu tanya, setiap kamu bisa kudus nggak? Mestinya bisa, itu perintah, oke? Okay? Itu perintah, kamu harus jadi kudus, oke? Okay? Nah, kekudusan itu mutlak kepada setiap orang. Anda juga bisa lakukan, tapi umpamanya kamu nggak melakukan sesuatu yang jelek, yang jahat, nggak nipu, nggak apa-apa, itu standar atau dasar kesusilaan itu sudah ada pada diri kamu. Karena menurut 10 perintah Tuhan kan, kalau kamu baca, ya kan, jangan mengingini, jangan macam-macam lah, jangan membunuh. Kamu kan nggak lakukan sebagian daripada itu, gitu loh. Nah, itu juga bagian kamu yang bisa menuju kepada suatu kesempurnaan kekudusan. Nah, namun kekudusan yang demikian itu, kamu tidak tergolong orang yang setia kepada Tuhan atau takut kepada Tuhan. Oke, yang takut dan setia kepada Tuhan, yaitu mau tidak mau harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, ya kan? Sebenarnya kalau Anda ya, kamu lihat ya, coba dong Ulangan 28 ayat 1-2 tampilin. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, tuh benar ya. Jika engkau baik-baik ya, benarlah ya mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Oke, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Betul? Betul. Enggak? Nah, segala berkat katanya loh. Perhatikan nih ayat 2-nya. Kalau kamu ikutin segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Oke? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah, ya perintahnya, suaranya apa ya? Sekarang firman, ya. Nah, contoh tiganya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Kalau kamu melakukan perintah Tuhan tadi. Jadi inilah bagian daripada lo perintah kan kamu jangan gini ya, jangan makan ini, jangan makan itu kan perintah sebenarnya. Itu bukan perintah, perintah kan, ya kan? Perintah bukan perintah kan, jangan gitu loh. Ya. Oke. Jadi sebenarnya diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau kamu lakukan pasal 1 ayat 1 tadi, 2 3 itu dan seterusnya itu akan mengikuti kamu. Mau apa enggak? Mau. Nah, ini dia. Ini kudus yang kudus takut sama Tuhan. Jadi sekarang kamu ada di mana standar kamu? Takut Kudus dan tapi tidak takut sama Tuhan kan betul? benar. Oke, Tuhan berkati. Udah ya, cukup ya. Jangan banyak-banyak Oke, juga Mas Sam. bingung.
Oke, thank Oke. you so much Pak Sam. Oke. Wow. Thank you, Pak Sam. Ya. Tiap kali Pak Sam khotbah, jujur aku selalu kayak amazed banget. Yang sama amazed sama aku mungkin bisa kasih reaction thumbs up. Kita juga mau sama-sama say thank you ke Pak Sam. So let's open our mics and say thank you ya. Satu, dua, tiga. Thank 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 you, you, Pak you, Sam. Pak Pak Sam. Sam. Oke, thank you. Oke, thank you Oke, guys. Thank you lagi Pak Sam. oke. Ya, oke. Aku mau remind teman-teman bagi yang punya pertanyaan bisa langsung chat aku atau Lestin atau bisa kayak di chat box atau raise hand and open mic ya. Tapi sebelum itu aku izin rangkum apa yang Pak Sam udah ajarin malam ini. Jadi apa itu standar kekudusan? Kayak bisa nggak kita kudus? Ini pertanyaan menarik karena ya most of us pasti bilang kayak kudus itu susah ya. Kayaknya nggak bisa sih gitu. Tapi tadi yang menarik kata Pak Sam dari awal-awal tuh kayak bilang kalau kita nggak bisa hidup kudus berarti kita nggak nurutin perintahnya Tuhan dong gitu loh. Dan di satu Hmm. Petrus ayat 1 ayat 15 juga dibilang kayak Tuhan sebenarnya yang perintahkan kita untuk jadi kudus gitu loh. Dan kita harus berusaha kudus baru kita bisa kepenuhan roh gitu. Dan kalau ketika kita kudus juga apa yang kita minta tuh pasti dikasih sama Tuhan gitu loh. Dan ya, kudus itu sebenarnya ada dua kan, kayak secara daging, tubuh, atau secara pikiran gitu, jiwa. Tapi mau gimana pun kayak kita tetap harus ikutin perintahnya Tuhan. Karena kalau enggak kayak ya kita bisa bilang kita kudus gitu. Tapi ternyata kalau kita enggak mengikuti perintahnya Tuhan, kita cuma bisa bilang kita kudus. Tapi ya kita sebenarnya apa ya kayak ngegampangin firman, ngegampangin Tuhan. Dan ya kita jadi nggak takut sama Tuhan gitu. Dan Hmm. apa ya, firman itu peraturan dari Tuhan kan, perintah yang Tuhan berikan bagi umatnya gitu. Dan ya lucunya kita diingetin lagi guys malam ini sama Pak Sam di di Imamat 11 ayat 10 ya. Ternyata seafood juga nggak bagus guys. Dan ya untuk jadi kudus juga harus jaga makan gitu. Gak cuman itu, pikiran juga kan harus kudus ya. Kayak gimana sih cara pikiran kita juga terarah gitu ya. Kita as simple as yang seperti kita tahu 3D gitu ya. Kayak harus rajin baca firman, berdoa, and praise and worship gitu. Kalau kata Pak Sam kan kayak nggak mungkin jadi pencipta kalau memorinya nggak kuat guys. Itu selalu diulang-ulang. Dan di Matius 26 ayat 41 juga dibilang kayak roh itu hati nurani yang penurut, yang selalu maunya yang baik, tapi ya dagingnya yang lemah gitu. And kita itu sebenarnya bisa kudus guys. Kita ada harapan kudus. Tapi apakah kita mau melakukan hal itu? Ya kalau nggak bisa ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak maksa juga gitu kan. Tapi ya balik lagi ya berarti kita nggak takut sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak pokoknya pada intinya adalah standar kudus itu adalah lakukan perintahnya Tuhan dengan setia dan segala perintahnya Tuhan ya maka kita akan kalau kata Pak Sam kita akan jadi orang luar biasa. Thank you Pak Sam. Oke, eh Oke, guys, apakah ada pertanyaan? Pak Sam, apakah kalau misalnya ada pertanyaan bisa, Pak? Ini sudah ada yang raise hand dan boleh ya, Pak? Kita nggak lama-lama, Pak. Karena Pak Sam juga lagi sakit ya, teman-teman. Jadi, em, ya, Pak Sam kayaknya bisa lebih cepat. masih di mute, Pak. Iya, Pak Sam di mute. Ya, Ke mute. silakan. Oke, oke, Felix, silakan Felix. Pak saya izin tanya. Selama tadi mendengarkan, ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Eh, Banyak orang yang kayak don't have that awareness don't have that desire untuk menjadi kudus gitu. Kayak kenapa aku harus jadi kudus? Itu pertanyaannya kan. Tapi setelah mendengarkan sharingnya Pak Sam,
Aku jadi ketemu banyak sih jawabannya. Iya, karena Tuhan kudus, maka kita harus kudus. Tapi kadang nggak semua orang kayak ya have that desire gitu kan. They don't have the Hmm. heart gitu. Terus Pak Sam ngomong, iya karena mereka tidak takut akan Tuhan. Oke, mereka tidak mau jadi kudus karena mereka tidak, they don't have that desire itu karena mereka tidak takut akan Tuhan. Tapi kayak, ya Pak Sam juga memberikan alasan lain kayak, ya kalau kamu kudus, kalau kamu ngikuti perintah Tuhan, kamu bakal diberkati gitu kan. Tapi kayak, the question still, apa ya, masih aja gitu di kepalaku, especially kalau kita memposisikan diri ke orang-orang yang belum kenal Tuhan gitu kayak kenapa aku harus kudus? Maybe Pak Sam bisa bantu jawab pertanyaan yang di kepalaku ini Pak Sam. Thank you Pak. Kan janji Tuhan, pertama kudus itu bukan hanya untuk Tuhan. Tuhan perintahkan kuduslah kamu, itu juga buat kamu sendiri. Kamu nggak bicara dengan orang luar, ya logikanya umpamanya contoh. Makanan yang dilarang di Alkitab itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Bukankah tujuannya untuk kita juga, untuk diri kita, supaya kita sehat kan? Betul nggak sih? Nah, sehat itu bukan hanya tubuh, termasuk otak. Tadi saya pikir sehat itu hanya otak. Ternyata hasil penelitian-penelitian selanjutnya itu menunjukkan bahwa orang kudus itu, orang makan, jaga makanan, jaga pikiran, itu otaknya itu jauh lebih pinter, lebih berhikmat daripada orang yang itu. Kemarin saya pernah ngomong begini ya, dengar saya ngomong ini ya. Hmm, kamu nanti buka di Google, mungkin pernah saya ngomong sama kamu. Kamu kan ngelihat ya, standar atau rata-rata IQ orang dunia. IQ orang dunia, kalau kamu buka di Google, kamu akan menemukan gini. Yang 100 lebih, 106, 107, 108, itu Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea, Cina, dan macam-macam lah ya. Ada juga. Sedangkan sedangkan yang IQ-nya di bawah 100, termasuk Israel. Israel itu antara 95 sampai 100. Nah, pertanyaannya satu gini. Kenapa? Bagaimana kita bisa bilang itu orang pinter dengan IQ-nya tinggi, tapi ternyata mereka tidak pernah menciptakan apapun. Betul? Betul nggak? Iya, bener Pak. Nggak pernah menciptakan apapun. Yang bisa menciptakan justru umat pilihan, orang Yahudi. Yang IQ-nya antara 95-100. Nggak berlebihan. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya kita punya Tuhan kan, gitu loh. Dan betapa pentingnya kita harus ngikutin perintahnya Tuhan, gitu loh. Nah, ternyata kan sekarang kamu lihat aja, contohlah Facebook, WA, Google, itu dari siapa? Hah? Albert Einstein, Thomas Alva Edison, semua anak Tuhan. Kok bisa? Kita pakai logika loh ya, pakai logika. Saya nggak bilang kamu nggak pinter, kamu pinter. Cuman kalau mau lebih pinter, jadilah pencipta. Sekarang ternyata orang yang berhasil, baik dalam usaha maupun dalam kehidupan, adalah mereka yang bisa menciptakan, betul nggak? Jadi kekudusan itu bukan hanya untuk kita menghadap Tuhan, padahal lebih Tuhan itu memberikan kepada kamu.
Nah, lebih-lebih lagi sebagai contoh. Coba ya, coba. Perintah Tuhan nggak mau diikutin, tapi doanya mau dijawab, betul. Munafik kan? Iya, Jadi Pak. yang apa Tuhan perintahkan itu sebenarnya lebih condong untuk diri kita, bukan hanya untuk Tuhan aja gitu. Memang Tuhan menghendaki kamu gitu. Kenapa? Karena kamu itu umat pilihan. Nah, oke, sekarang pertanyaannya, kalau gue ngaku gue amat pilihan nih, kelebihan gue apa? Kalau kelebihan gue nggak ada, gue jadi apa umat pilihan, gue juga malu. Oke, jadi kalau kamu tanya kenapa kita harus kudus, ya memang harus untuk diri kita, untuk kepentingan diri kita, gitu. Sebab perintah Tuhan itu bukan hanya untuk ini, tapi untuk kita juga, gitu loh. Berarti Felix, nah, ya mungkin. Mengerti. Thank you Pak Ada Sam. lagi. Hmm. Mas Sam, aku mau tanya, kan tadi kita baca ayat yang bilang kalau kita mendengarkan peraturan Tuhan dengan setia kita melakukan, nanti Tuhan akan pegang perjanjian, Tuhan bakalan tunjukin kasih setia. Nah, apakah berarti kasih Tuhan itu ada syaratnya? Karena berkatnya sama kesetiaannya kan di sini kalau. Berarti apakah ada syaratnya? Bukan syarat, itu bukan syarat, ya gitu loh. Jadi gini, ini yang suka salah dimengerti. Kalimat kasih itu, jangan kita melihat kasih itu, kita nggak melakukan apa-apa, kita bebas, terus pasti Tuhan mengasihi kita, yang penting kita percaya. Apakah begitu? Nah, sekarang kamu ngaku, ya, memang Tuhan lebih dulu mengasihi kamu karena dia menyelamatkan kamu. Tapi apa kamu diam? Apa kamu nggak perlu berbuat sesuatu yang menunjukkan kamu mengasihi Tuhan? Begitu. Apakah itu syarat? Bukan syarat kan? Gitu. Bukan syarat kan itu. Itu beda. Kalau syarat itu kamu harus gini 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 peraturannya kayak gini ya. Kamu nggak umpamanya gitu loh. Nah, kalau sifatnya itu kasih, kamu mengasihi. Ya kalau kalau seandainya kayak gitu semua, makanya Kristen tuh dianggap gampangan karena dianggapnya kenapa? Oh, nggak ada syarat apa-apa. Tuhan mengasihi. Iya, sekarang kita lihat recordnya ya. Kita ngelihat recordnya ya. Kita ngelihat record. Iya kan? Apakah orang Kristen, oke, orang Kristen sebagai umat pilihan, apa kelebihannya? Ayo, nggak ada sedikit pun. Nggak beda dengan orang ini. Kalah sama orang Buddha sekarang. Oke. Kalah kan sama orang Buddha. Jangan seolah-olah kasih Tuhan lain dengan kasihnya manusia. Kamu tuh diciptakan gambar dan serupa. Nggak bisa bilang ini kasih Tuhan beda dengan kasih manusia. Itu ngeles, tau nggak? Nggak mau lakukan, jadi seolah-olah apapun Tuhan gitu. Sebenarnya kamu nggak sadar. Yang kamu statementkan itu sebenarnya kamu lagi ngeles gitu. Iya kan? Ini coba ya, ya. Kalau kamu kasih Tuhan tuh beda dengan kasih kita ya. Kamu coba baca
Yohanes 14 ayat 20 coba. Coba tampilin Yohanes 14 ayat 20. Perhatikan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku di dalam kamu. Apa artinya? Hmm, ayo. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Oke, kamu di dalam aku ini Yesus di dalam Tuhan, di dalam Allah. Dan kamu di dalam aku. Kita ini di dalam Yesus kan? Aku di dalam kamu apa artinya? Jadi kamu kalau kalimat ini kamu membedakan kasih Tuhan dengan kasih kamu. Enggak kan? Ini artinya apa? Artinya kamu perhatikan, Allah itu roh. Oke? Yesus itu lahir dari roh. Dia itu roh. Kamu juga akan dikasih roh. Satu kan kita. Ya kalau dengan begini, kamu kan bilang kasih kamu dengan kasih Tuhan itu beda gitu loh. Padahal kita itu ngeles, nyari alasan, jadi nggak mau ini, nggak mau melakukannya. Shalom. Ya, bisa dipahami. Bisa. Jadi Thank bukan you, syarat ya, Pak Elit. Sam. Bukan syarat ya. Iya. Thank you, Pak Sam. Oke, ada lagi. Ada Pak dari U-Town. Siapa yang mau bertanya? Bisa langsung open mic ya guys. Kok. Halo Pak Apa Sam. itu kan? Shalom Pak Sam. Martin ya. Ya, Ya, salam juga. Pak Sam mau tanya Pak Sam. Berarti Tuhan sebenarnya Ya, menghendaki kita punya ujung-ujungnya kan tadi Pak Sam bilang ini benefitnya untuk kita kan. Berarti sebenarnya yang pengen iya, Tuhan ajarin adalah understanding kan. Sebuah pemahaman iya, gitu. Oh ternyata kita nggak iya. dibolehin ini karena sebenarnya it's not beneficial ataupun nggak kayak berguna untuk kita secara tubuh pun sebenarnya mematikan kita kan gitu. Umurnya nggak jadi 120 tahun lagi dan sebagainya gitu. Nah, Hmm, cuman kalau misalnya di situasi yang tidak memungkinkan nih Pak Sam gitu. Kadang kan kita udah tahu oh hmm. ya tadi kayak Yesaya namanya ayat 17. Nah, ini kalau Pak Sam sendiri biasanya mikirnya gimana kayak gak sengaja gitu misalnya atau enggak situasi yang benar-benar sulit untuk kita bisa menjaga secara tubuh gitu. Kayak maksudnya lingkungan kita sulit lah untuk finding misalnya apa yang Hmm. masuk kayak makanan dan sebagainya gitu. Nah, Itu apa terus? masalah kayak hati di kayak how kita react dalam hati kita kayak oh sebenarnya kita nggak mau makan, kita sebenarnya nggak mau makan, tapi karena terpaksa gitu dari hati atau sebenarnya juga Tuhan lihat kita kayak apa ya kayak nggak mengusahakan lebih gitu untuk nyari yang Kalau kosher gitu Pak Sam. menurut Paulus, nanti baca ya di 1 Korintus 8 sampai 1 Korintus 10. Mau baca sendiri nanti di situ. Kalau kita memang nggak tahu, hati nurani kita nggak tahu, ya sudah, jangan kamu pikirin, jangan kamu anggap itu dosa, atau kamu nggak mau kudus, ya kan? Tapi kalau kamu Geki gini ya, eh, Paulus tuh menekankan gini, kita ini punya hati nurani, kayak saya nih, kamu kan lihat saya kalau ke China, kamu perhatiin ya, kamu pesan banyak kan, kamu bilang ini nggak ada babi, nggak ada ini, tapi saya bisa tahu itu ada babi, ingat nggak? Itu kan hati nurani saya. Kok saya bisa tahu? Umpamanya tahu, katanya yang masak yang kayak ini loh, yang atasnya ada bumbu. Nah, saya bilang
Ini enak memang, tapi saya nggak makan. Kenapa saya tahu itu babi? Itu hati nurani saya. Ya saya pilih nggak makan. Oke? Tapi kalau kita nggak tahu nih, kita nggak tahu. Ya makan ya udah makan aja, nggak usah dipikirin. Ngerti ya Mas Sofyan? Halo? Ngerti Pak Sam? Ngerti kan? Ya kalau kita nggak tahu, apa salahnya? Tapi kalau belaga belaga nggak tahu beda ya. Atau belaga gila gitu, lain lagi gitu. Itu Oke beda, Pak Sam. itu beda. Tapi hati Kebayang Pak Sam. nurani kita tahu kan gitu. Oke, ada nggak? Ya gini ya, kembali lagi gini Vin ya. You mau makan, saya nggak bilang nggak boleh. Silakan makan. Kita nggak bicara haram apa halal, oke? Yang bicara, kita bicara gini loh. Kalau kamu lakukan yang rugi itu kamu sendiri gitu loh. Mungkin perasaan kamu, oh enggak apa-apa kok. Paling jawabannya paling gampang kan. Banyak orang kok yang udah makan babi juga umurnya panjang-panjang. Betul? Kamu jangan salah. Setiap manusia itu beda-beda daya tahan tubuhnya. Struktur tubuhnya itu beda-beda. Tapi secara umum, kalau dia makan dia nggak apa-apa. Apalagi dia nggak makan, pasti dia jauh lebih sehat. Oke, paham? Oke ya. Jadi hati nurani, Vin. Kalau kamu anggap kamu nggak tahu ya nggak apa-apa. Oke. Jangan juga Belgi, itu nggak Belgi. Belgi itu belaga gila. Siap Pak Sam. Kebayang Pak Sam. Oke. Oke. Ada lagi? Itu aja kayaknya, Pak. Udah mau jam 9 waktu Pak Sam biasanya tidur. Oke, thank you. Thank you banget, Kamu Pak terus Sam. ya. Saya live dulu ya. Tuhan berkati. Oh, sebelum itu Ya, Pak, Elita. kita mau doain Pak Sam dulu, boleh? Oh, boleh Oke, banget. izin saya pimpin dalam doa ya, Pak. Mari kita berdoa, teman-teman. Hmm. Tuhan, thank you Tuhan buat waktu ini. Untuk kesempatan ini kami juga bisa belajar banyak Tuhan dari Pak Sam. Thank you Tuhan buat hikmat-Mu, kasih setiamu juga Tuhan yang terus-menerus berlimpah Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan Pak Sam juga Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, eh, Pak Sam ingin beristirahat kembali Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang izinkan Pak Sam bertemu dengan Engkau Tuhan di mimpinya Tuhan. Juga Tuhan biar Tuhan yang menyembuhkan Pak Sam Tuhan dari segala sakit penyakit yang ia miliki sekarang Tuhan. Em, Engkau juga Tuhan yang terus beserta dengan Pak Sam dalam segala sesuatu yang ia lakukan. Kiranya hikmat-Mu eh, tidak habis-habisnya Tuhan datang kepada Pak Sam Tuhan. Malah terus menerus Engkau pakai Tuhan Pak Sam untuk menjadi terang bagi banyak-banyak kota Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau juga Tuhan yang berada Tuhan dalam kehidupan kami, and bless us in our sleep juga Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima Tuhan kasih Pak. berkati Thank you, semua. Pak Sam. Ya, Bye-bye. Thank you Pak Sam. Thank you, Pak Sam. Tuhan berkati semua. Thank you Pak Sam, thank you juga Thank you, teman-teman Vin. semuanya. Friday service, see you next week. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you. Bye-bye. There's a joy that overwhelms our souls 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor. Hi BCC family! Hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini.
I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC